Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi singkat Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau disingkat Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau yang lebih akrab dipanggil Gus Baha adalah putra seorang ulama ahli Al-Quran, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafidh dari Narukan, Keragan, Rembang, Jawa Tengah, sebuah desa di pesisir utara Pulau Jawa. Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafidh Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafidh Pati. Dari silsilah keluarga ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Quran yang handal. Silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, Bani Mbah Abdurrahman, Mbah Saiban atau Mbah Sambu, yang pesariannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Pendidikan Gus Baha mulai kecil menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri. Pada usia yang masih sangat belia, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang karakteristik bacaan dari murid-murid Abah Arwani menerapkan ketetatan dalam tajwid dan mukharijul huruf. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah mengkhatamkan Al-Quran beserta qiraahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang karakteristik bacaan dari murid-murid Mbah Arwani menerapkan ketetatan dalam tajwid dan mukharijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhona Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar, Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan ilmu syariat seperti fikih, hadis, dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanah perinisius keilmian yang diemban oleh beliau selama mondok di Al-Anwar, seperti Rois Fathul Mu'in dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Al-Anwar. Saat mondok di Al-Anwar ini pula beliau mengkhatamkan hafalan Sahih Muslim lengkap dengan matan, rawi, dan sanadnya. Selain Sahih Muslim, beliau juga mengkhatamkan hafalan kitab Fathul Mu'in dan kitab-kitab gramatika Arab seperti Imriti dan Alfiyah Ibnu Malik. Menurut sebuah riwayat, dari sekian banyak hafalan beliau tersebut menjadikan beliau sebagai santri pertama Al-Anwar yang memegang rekor hafalan terbanyak di era beliau. Pernikahan Gus Baha setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Sarang, beliau menikah dengan seorang Neng, pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar
mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan, "Klop," alias sami mawon kalih kula. Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya. Selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya di lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin. Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah supaya beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Gus Baha mengabdi di Universitas Islam Indonesia. Selain di pondok pesantren, Gus Baha juga mengabdi di lembaga tafsir Al-Quran di UII Yogyakarta dan diminta mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Jogja, Gus Baha mengajar tiap minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro ia mengajar di minggu kedua setiap bulannya. Di Universitas Islam Indonesia, beliau adalah ketua tim Lajnah Musab Universitas Islam Indonesia. Timnya terdiri dari para profesor, doktor, dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Quraisy Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib, dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Setiap kali Lajnah menggarap tafsir dan mushaf Al-Quran, posisi Gus Baha selalu di dua keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota Lajnah yang lain, dan sekaligus sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurangi kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media informasi, saat ini banyak ditemui video viral di YouTube Gus Baha yang bisa dinikmati oleh umat muslim. Walaupun banyak juga hanya suara beliau saja, tidak mengurangi antusias orang untuk mengaji dengan gaya khasnya. Salah satu khas beliau saat berceramah adalah tidak meninggalkan kebiasaan membaca kitab dengan gaya menggunakan peci hitam agak serong, sehingga mudah dikenali. Untuk kawasan Trenggalek, pesantren ini adalah yang tertua, yaitu di Pondok Tengah, berdiri sejak tahun 1790 Masehi. Terletak di Desa Kamulan, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Meski nama resminya Pondok Pesantren Hidayatut Tulab, namun orang jarang mengenal nama itu. Masyarakat lebih akrab dengan sebutan Pondok Tengah, Pondok Kamulan, atau Pondok Durenan. Disebut Pondok Tengah karena di Desa Kamulan ada 5 pondok pesantren, sedangkan pesantren ini berada di tengah. Disebut Pondok Kamulan dan Durenan karena mengikuti nama desa dan kecamatan tempat pesantren berada. Pada tahun 1996, Kiai Mahfud wafat, dan regenerasi kepemimpinan pesantren pun kini memasuki generasi kelima. Sampai saat ini Pondok Tengah atau Pondok Kamulan diasuh Kiai Haji Towar Munawar, Kiai Haji Mahmud Ihsan, dan Kiai Haji Ba'udin sendiri.
Ibunda Gus Bah meninggal dunia, yakni Nyai Hajah Yuhanit Nur Salim, pada hari Rabu pagi tanggal 15 April 2020 pukul 08.05 waktu Indonesia Barat. Almarhumah akan langsung dimakamkan di halaman Pondok Pesantren Al-Quran Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Rembang, Jawa Tengah. Sosok Ibu Gus Bah seringkali disampaikan dalam ceramah saat beliau diundang, karena memang Gus Bah sangat menghormati ibu dan keluarga beliau. Demikian sedikit ulasan biografi singkat Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Bah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi singkat Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim atau disingkat Gus Bah. Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim